perkenalkan, nama saya Claudia Beatrix Elizabeth dengan NIM 190412-4652. Saya dari jurusan MSPA, mata kuliah Fisika Dasar, dan dosen pengajarnya yaitu Bapak Ronald Mangasi Hutauruk STMT dengan asisten labnya Bang Fajri Ramdan. Baik, di sini saya akan membahas tentang fluida statis dan prinsip Pascal. Fluida statis, pengertiannya yaitu suatu cabang dari ilmu sains membahas karakteristik saat diam. Jadi fluida statis membahas suatu tekanan pada fluida atau yang diberikan oleh fluida atau berbentuk gas atau cair pada suatu objek yang berada di dalamnya. Sifat-sifat fluida statis sendiri yaitu dapat ditentukan dan dapat dipahami di saat fluida berada dalam keadaan diam atau statis. Jenis-jenis fluida statis adalah massa jenis, tekanan hidrostatis, dan tekanan mutlak. Oke, next slide. Di sini akan membahas tentang fluida statis. Can be seen here. Pressure in a fluid statis is everything in statis and motionless. In fluid statis, downward as the positive via direction. Can be seen here. Okay, next slide. When the object is floating, the object very liquid. Also, the buoyancy force equal to the weight of the object. So, W displays liquid sama dengan W object. Mg liquid, Mg sama dengan Mg project. PV GL PV GO, PL VLG sama dengan PO dikali FO dikali G. VL sama dengan VL per VO sama dengan PL. Dan hasilnya adalah ini. F sama dengan 1 dikurang VL per VO, atau F sama dengan 1 dikurang PO per PL. Oke, next slide. Baik, kita masuk ke hukum Pascal. Hukum Pascal yang berbunyi tekanan diberikan kepada fluida dalam sebuah ruangan tertutup akan diteruskan sama besarnya ke segala arah. Pada kehidupan sehari-hari, penerapan dari hukum Pascal sering digunakan pada seperti bidang otomotif, dongkrak hidrolik, rem piringan hidrolik, rem tangan hidrolik, alat pres hidrolik, tensimeter atau sifmomanometer. Dan hukum Pascal yaitu penerapan dari suatu konsep tekanan dalam suatu zat cair. Baik, di sini dapat dilihat di gambar tersebut penerapan dari hukum Pascal. Dengan dasar rumus di atas, gaya F2 dipengaruhi oleh masing-masing permukaan bejana. Next slide. Prinsip kerja hukum Pascal sendiri yaitu alat-alat yang bekerja dengan menerapkan prinsip kerja dengan hukum Pascal antara lain 1. Rem cakram hidrolik, 2. dongkrak hidrolik, 3. pompa hidrolik, 4. alat pres hidrolik. Dengan keadaan tersebut, menurut hukum Pascal dapat dihasilkan keterkaitan volume minyak yang didesak sama dengan volume minyak yang naik. Jika volume minyak yang didesak atau V1 sama dengan A1, H1 dan volume minyak naik V2 sama dengan A2, maka keterangannya dapat dilihat di bawah ini dan rumusnya bisa digunakan rumus tersebut. Oke, next. Kedua, dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik adalah alat yang dipakai untuk mengangkat sebuah mobil ketika mengganti ban mobil atau kepentingan lainnya.
Alat ini memanfaatkan dua buah silinder, yakni silinder besar dan silinder kecil. Jika menekan silinder kecil dengan gaya F1, maka tekanan yang dijalankan yaitu berdasarkan hukum Pascal. Tekanan ini dapat dialami pada silinder besar sehingga berlaku 3 pompa hidrolik. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang pompa hidrolik. Pompa hidrolik sendiri memakai kinetik energi dan cairan yang dipompakan pada suatu kolom, dan energi itu diberikan tekanan yang tiba-tiba menjadi energi yang berbentuk lain atau energi tekan. Selanjutnya kita akan membahas tentang alat pres hidrolik. Alat pres hidrolik sangat bergantung dengan prinsip hukum Pascal, yaitu tekanan seluruh sistem tertutup adalah konstan. Salah satu bagian dari sistem tertutup yaitu piston bekerja sebagai pompa. Next, bisa dilihat di sini contoh soalnya. Sebuah dongkrak hidrolik digunakan untuk mengangkat beban. Jika jari-jari pada pipa kecil adalah 2 cm dan jari-jari pipa besar adalah 18 cm, tentukan besar gaya minimal yang diperlukan untuk mengangkat beban 81 kg. Ini pembahasannya. Dan kita dapat, jika diketahui jari-jari atau diameter pipa, dapat kita gunakan rumus seperti yang di bawah ini. Dapat dilihat seperti di bawah ini, dan pembahasannya seperti itu. Baik, sekian dan terima kasih.